Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, mohon izin Bapak Revi Triano, SPD yang kami hormati. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelompok 3. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nesa Dulistari. Nama saya Darwin Syombi. Nama saya Dini Mata. Saya Agus Murta Gashi. Nama saya Andara Mafiana. Baik, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Sebelumnya Bapak itu nama lengkap dan lulusan mana? Oke, nama saya Revi Triano, SPD. Kebetulan saya alumni dari JJ tahun 2015 yang saat ini menjadi guru sebagai pegawai negeri di SMP 27 per tahun 2020 kemarin. Pengalaman mengajarnya adalah honorer di SMP 27 sampai dengan menjadi PNS di SMP 27. Saat ini kami itu sedang menempuh mata kuliah perencanaan pembelajaran. Kami ditugasi untuk mengkaji dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran mulai dari RPP Kurikulum Satuan Pendidikan, RPP Kurikulum KBK, RPP Kurtilas, Kurikulum Merdeka, dan Kurikulum Pendekatan Mendalam. Untuk itu kami membutuhkan dokumen tersebut Pak. Seandainya berkenan, Bapak, kami ingin meminta soft copy atau bentuk fisik dari RPP tersebut. Mohon izin, dalam kegiatan wawancara ini kami rekam. Apakah wawancaranya bisa kita mulai Pak? Boleh? Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu, sudah berapa lama Bapak mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP 7 ini? Oke, terhitung per tahun 2015 sampai dengan 2026 sekarang ya, berarti berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun bahasa Indonesia, nggak pernah pindah ke apa lain. Nah, karena Bapak tidak pernah pindah ke sekolah lain gitu ya Pak. Nah, Bapak tuh mengalami perubahan kurikulum apa aja sih selama mengajar di SMP 7 ini? Dari 2015 kebetulan kurikulum yang saya alami itu di kurikulum 2013 itu sudah tidak KPSP lagi, tapi 2013 kemudian kurikulum Merdeka sampai dengan saat ini pendekatan pembelajaran mendalam kan ya. Iya. Di 3 kurikulum itu yang pernah saya lewati selama saya menjadi guru. Jadi kalau KPSP sendiri belum pernah mengalami, tapi pada saat kuliah sempat diberikan gambaran KPSP karena pertengahan di perkuliahan itu perubahan kurikulum tiba-tiba dibuat dari 2013. Jadi kalau mengalami langsung diterapkan dalam pembelajaran tidak, tapi terkait dengan sedikit pemahaman tentang KPSP-nya diajarkan waktu di kampus. Kan Bapak tadi mengalaminya Kurtilas ya Pak, Kurtilas, Kurikulum Merdeka, dan Kurikulum Pendekatan Mendalam. Nah, apa sih Pak tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi selama mengajar di 3 kurikulum itu? Kalau bicara tantangan, sebenarnya perubahan kurikulum apapun pasti akan terkait dengan motivasi belajar peserta didik. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, mau kurikulumnya 2013, KPSP, bahkan sekarang pendekatan pembelajaran mendalam. Kalau di dalam pembelajarannya tidak menyenangkan, tidak inovatif, tidak melibatkan peserta didik, rasanya pasti akan menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan motivasi belajar. Jadi perubahan yang dirasakan dari kurikulum ke kurikulum yang lain itu sebenarnya tidak terlalu signifikan dirasakan. Misal dari kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka sebenarnya tidak terlalu mencolok perubahannya kan, itu hanya ada terintegrasi di mana harus ada profil lulusan, kemudian proses pembelajaran diferensiasi harus muncul, kemudian ada asesmen diagnostik yang sekarang dikenal menjadi asesmen awal di dalam pembelajaran mendalam. Konsepnya sama, hanya
istilahnya yang ada perubahan sebenarnya. Nah, kalau tantangannya mungkin dari bapaknya sendiri ada nggak Pak? Bukan dari siswanya gitu. Kalau tantangan dari diri bapak sendiri. diri sendiri sebenarnya ini menjadi sebuah peluang untuk belajar guru sebenarnya gitu ya. Bahwa kita sebagai guru tentunya harus adaptif, ya, harus adaptif, mau mengikuti perubahan, jangan apatis, jangan jangan alergi terhadap perubahan. Apalagi punya konsep ganti menteri, ganti kurikulum, itu juga salah. Kebijakan apapun dari pemerintah, ya baiknya kita sebagai guru ya itu saja, selama itu relevan dan menjawab kebutuhan di pembelajaran gitu ya. Jadi tantangan untuk saya sendiri sebenarnya lebih kepada saya harus mengembangkan dan harus terus berinovasi terkait pembelajaran yang diharapkan dari tuntutan kurikulum dan tuntutan pendidikan ke depan seperti apa. Itu berarti harus terus belajar gitu ya Pak untuk mengikuti kurikulum yang berkembang di Indonesia. Nah, dengan 3 kurikulum itu bagaimana sih Pak perkembangan pembelajaran bahasa Indonesia dari awal Bapak mengajar hingga saat ini, kayak perbedaan-perbedaannya ataupun kebijakan-kebijakannya gitu. Ya. Kalau di KTSP itu kalau misalkan masih pembelajarannya itu masih secara umum, masih seperti bahasa Indonesia itu seperti berdiri sendiri-sendiri. Belajar misalnya antonim, sinonim kan gitu ya. Persamaan makna, kemudian ada tata makna, ada tentang kalimat utama, paragraf utama, itu masih seperti sendiri-sendiri. Nah, masuk ke dalam kurikulum 2013 kan sudah mulai terintegrasi ke dalam teks. Itu sudah ada perubahan sampai dengan saat ini, bahwa bahasa Indonesia sudah terintegrasi ke dalam teks, tidak lepas dari struktur dan unsur kebahasaan. Jadi tidak ada perubahan dari mulai kurikulum 13 sampai dengan sekarang, tidak ada perubahan bahwa yang membedakan teks satu dengan yang lain adalah pasti struktur dan unsur kebahasaan. Jadi seperti makna kata, majas, yaitu ya contoh-contoh kalimat utama itu ada terintegrasi di dalam setiap unsur kebahasaan dan setiap teks. Itu bedanya seperti itu yang dirasakan. Berarti dari KTSP itu tadi katanya sendiri-sendiri, kalau misalnya di kurikulum 13 itu sudah berbasis teks gitu ya Pak. Berarti sampai sekarang gitu. Sampai saat ini masih berbasis teks. Hanya mungkin perubahannya kalau di 2013 kan kalau mengacu kepada silabus kan bisa di kelas 7 sudah ada beberapa teks. Mulai dari kelas 8 beberapa teks, kelas 9 beberapa teks. Nah, kalau sekarang kan dalam kondisi sekarang kan tidak berdasarkan tingkatan, tapi berdasarkan fase. Dan kita itu ada di fase D. Nah, selama pembelajaran itu dalam satu fase, misal kita mau mengulang di kelas 7 pada saat kelas 8 mau mengulang pembelajaran di kelas 7, ada teks yang memang dirasa kurang dikuasai oleh peserta didik, boleh tidak mengulang, boleh selama masih dalam satu fase. Jadi perbedaannya itu yang dirasakan. Kalau di kurikulum 2013 kan nggak bisa. Pembelajaran di kelas 8 kita mau mengulang pembelajaran di kelas 7 kan ada, kalau tidak ada kaitannya kita nggak bisa mengaitkan. Nah, kalau sekarang mau terkait atau tidak kita boleh mengulang selama memang ternyata dirasa peserta didik kurang mampu dalam teks tersebut. Nah, cara mencirikan peserta didik itu udah mampu dan belum mampu itu bagaimana? Asesmen. Pakai asesmen. Ya, dari asesmennya. Asesmen yang dilakukan biasanya kan di asesmen formatif melalui prosesnya, ataupun di sumatif nanti dia ada, atau bisa juga melalui refleksi. Itu biasanya dikelompokkan atau tidak Pak? Di dalam pembelajaran dalam kurikulum 13, dalam kurikulum Merdeka sampai dengan sekarang pendekatan pembelajaran mendalam, semuanya kan sudah berbasis kelompok pembelajaran. Yang tadinya teacher center menjadi student center sekarang. Jadi semua sudah berbasis kelompok, bahwa guru hanya menjadi fasilitator saja di kelas. Nah, hanya mungkin perbedaannya kalau dalam konsep kurikulum 2013 guru masih menitik beratkan kelompok itu ya bisa sesuka hati guru membuatnya, kan gitu ya. Jadi nanti bisa dikelompokkan, misalnya bisa melalui hitungan 1, 2, 3 seperti itu ya. Kalau di kurikulum Merdeka arahnya bahwa kita sebagai guru harus intervensi terhadap pembentukan kelompok. Berdasarkan apa? Dilihat berdasarkan dari hasil diagnostik, asesmen awal, bisa melalui gaya belajar, bisa melalui kemampuan belajar.
gaya belajar itu ada visual, auditory, dan kinestetik. Kemampuan ada high, low, dan middle. Nah ini harus dikategorikan. Bagaimana pembuatan kelompoknya? Baiknya memang heterogen, tidak homogen. Jangan juga mengelompokkan auditory dengan auditory, visual dengan visual, kinestetik dengan kinestetik. Nanti tidak akan terjadi variasi pembelajaran. Baiknya adalah dengan kelompok yang heterogen, ada auditory, ada visual, ada kinestetik, di mana kita bisa membuat LKPD-nya yang sesuai dengan kemampuan yang aneka ragam. Kita sebagai guru mungkin tantangannya, perubahannya adalah kalau dulu mungkin membuat media, membuat LKPD ya udah secara umum semua mengerjakan gitu. Kalau sekarang kita harus melihat dari klasifikasi kemampuan ataupun dari gaya belajar seperti itu. Untuk seperti yang saya tahu ya Pak, katanya kalau kurikulum sekarang itu JP atau jam pelajaran itu sudah ditentukan ya Pak dari Kemendikbudrismen ya? Iya, sudah ditentukan JP-nya. Tapi kan kita di sekolah sebenarnya masih tergantung sekolahnya. masih ada kebijakan dan tergantung sekolahnya kebutuhannya. Misalnya karena bahasa Indonesia itu kan kalau di total berarti sekitar berapa JP itu? 3, 2 ya. Dalam satu minggu itu biasanya berapa? 7 jam sampai 8 jam kan. Nah, 1 jamnya ada beberapa sekolah yang melalui kebijakan 1 jamnya bisa dipakai untuk kokurikuler. Gitu ya, kurikuler. Kalau di rumah di dalam kurikulum Merdeka namanya project belajar Pancasila. Kalau sekarang kan tidak ada, tapi konsep itu sudah menjadi profil lulusan yang ditambah 2 poin, yang ada pendidikan kewargaan sama kesehatan dalam kelompok. Ya ada penambahan 2 poin walaupun indikatornya hampir sama, hanya menambah 2 poin itu dari profil belajar Pancasila menjadi profil lulusan. Baik, terima kasih ya Pak. Baik Pak, saya ingin menanyakan terkait selama Bapak mengajar pasti mengalami perubahan kurikulum. Kalau boleh tahu itu kurikulum apa yang pernah diterapkan sama Bapak? Kayak misalkan kurikulum kan ada kurikulum KBK, KTSP, Kurtilas, ataupun Ya, selama mengajar sih karena saya waktu itu masuk 2015 itu sudah menerapkan kurikulum 2013. Otomatis saya nggak mungkin, walaupun sudah memahami konsep KTSP, ketika masuk nggak mungkin saya pakai kurikulum KTSP karena menyesuaikan. Jadi sudah menggunakan kurikulum 2013. Jadi yang saya alami ya Kurtilas, kurikulum Merdeka sampai dengan pembelajaran dengan pendekatan mendalam. Itu tuh ada tantangan tersendiri Pak buat kayak misalkan kalau ada kan kalau kurikulum 13 nih kurikulum 13, nah terus ada perubahan gitu di kurikulum Merdeka, nah itu tuh menjadi tantangan buat guru ya Pak? Tentu untuk saya menjadi tantangan dan untuk guru pada umumnya, karena yang namanya perubahan kurikulum itu pasti akan ada perubahan ritme belajar, ya kan? Yang tadinya kita pembiasaannya dengan kurikulum 2013 terus kita tiba ada perubahan, pasti akan ada efek, ya. Namun kalau orang yang biasanya mandinya jam 10 pagi terus diubah ke jam 3 sore pasti kan ada efek kan, tidak nyaman atau kan sama. Perubahan kurikulum akan dirasakan seperti itu, khususnya bagi guru yang tidak mau belajar. Itu menjadi sebuah problematika sendiri kan. Ada guru yang apatis, yang tadi yang saya jelaskan, berpikir bahwa pergantian menteri pasti akan ganti kurikulum, jadi ya udahlah saya nggak usah itu belajar, nanti aja nunggu ganti menteri lagi. Tapi pas ganti menteri belum tentu mau belajar juga. Jadi kan intinya sih ya konsepnya ya memang banyak sih ditemukan di lapangan guru yang memang berpikir seperti itu. Apalagi kalau kurikulumnya sudah mengarah pada digitalisasi, mereka sudah ada di luar praktek lah dan lain-lain. Padahal kalau kita bicara perkembangan zaman, salah satu hal yang tidak bisa dibunuh adalah teknologi, dan mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan itu. Yang dengan bilang gaptek, karena kalau kita melihat bahwa ibu-ibu di luar sana handphone sudah Android semua, sudah ada aplikasi belanja online semua, bisa scroll semua. Jadi jangan bicara gaptek. Gaptek itu hanya alasan bagi guru yang tidak mau belajar. Itu saya sangat kencang sekali bicara itu di dalam
Ya, oke, saya setuju. Silakan. Selanjutnya menurut Bapak kan pasti ada perbedaan ya Pak untuk kurikulum. Nah, apa sih perbedaan yang paling mencolok dari setiap kurikulum? Perbedaan yang paling mencolok tadi, kalau di kurikulum 2013 kan masih menitik beratkan kepada keseragaman, masih ada KKN, ya kan? Di dalam kurikulum Merdeka bukan keseragaman itu, tapi keberagaman, dimana setiap proses, setiap progres yang dialami anak itu adalah sebuah proses pembelajaran. Jadi harapannya goals anak itu bukan hanya dari satu nilai saja akademis, walaupun di dalam kurikulum 2013 ada juga yang dinilai tentang keterampilan dan sikap, tapi di dalam kurikulum Merdeka ini lebih terbuka semuanya. Tentang sikap, keterampilan itu sudah ada indikatornya sendiri, ya kan? Kalau dulu kan masih terintegrasi sikap, anak nggak mau maju dianggap sikapnya jelek, benar nggak? Anak yang tidak menjawab dianggap sikapnya nggak baik, dianggap kurang terampil. Padahal belum tentu, bisa jadi si anak ini auditor, dia tidak bisa bicara, bisa jadi anak ini visual, atau bisa jadi anak ini tidak bisa mengerjakan tugas dengan bentuk tulisan, bisa jadi ternyata dia kinestetik, punya maju depan. Nah, di dalam kurikulum 2013 itu di dalam kurikulum Merdeka itu terfasilitasi. Di dalam kurikulum 2013 itu belum muncul, masih dituntut keseragaman. Ya, nggak adanya KKN. Nah, di dalam kurikulum Merdeka diubah menjadi adanya proses pembelajaran diferensiasi atau diferensiasi, di mana pembelajaran itu harus menghargai perbedaan peserta didik, menghargai setiap kecerdasan peserta didik sekecil apapun. Itu muncul di kurikulum 2013. Tapi sekarang di dalam pembelajaran mendalam, ternyata ada kebijakan. Dulu kan di dalam kurikulum Merdeka UN hilang kan? Iya. Hilang ya. Sekarang ada lagi muncul TKA. Oh iya, baru lagi. Ya kan? Menyetandarkan lagi dong akhirnya. Huruf yang ada di dalam kurikulum Merdeka ini jadi agak hilang karena adanya TKA, bahwa kecerdasan peserta didik bisa diukur dari nilai TKA-nya. Nah, ini memang menjadi polemik dan memang saya rasa pemerintah juga pasti punya pertimbangan. Kenapa sudah ada TKA? Karena tuntutan dari masyarakat juga, UN kenapa nggak ada lagi yang terus seperti itu. Jadi inginnya bahwa memang agar ada gregetnya gitu, anak-anak tuh menjelang ujian tuh belajar gitu. Iya. Ya mungkin positifnya kan situ, tapi kan ada sisi diferensiasi yang agak sedikit pudar adalah ketika nilai hanya ditentukan, kecerdasan anak hanya ditentukan dari sekian jam anak mengerjakan soal. Jadi pengalaman belajar yang belakang hilang semua, proses belajar yang mereka lakukan. Nah, ini memang mungkin perlu ditekankan bahwa nilai TKA itu hanya menjadi salah satu syarat saja. Jangan ditekankan bahwa TKA harus nilai tinggi, kasihan anak-anak yang nilainya tidak bisa maksimal. Akhirnya apa? Yang mentalnya yang bro. Makanya ini juga menjadi evaluasi. Mungkin nanti beberapa sekolah masih ada yang mengunggah hasil TKA, ya kan? Untuk anak yang nilainya bagus termotivasi. Bayangkan untuk anak-anak yang nilainya tidak bagus, motivasinya hancur bro. Nah ini yang menjadi evaluasi. Bahwa kecerdasan anak itu sekecil apapun kita harus bisa mengapresiasi. Nah, kalau TKA itu semua mata pelajaran apa gimana? Hanya 2, numerasi, literasi, bahasa Indonesia dan matematika. Dan bahasa Indonesia SMP 7 nilai besar. Itu TKA tuh dari SD sampai SMA ya? SD, SMP, SMA. SD untuk jenjang SMP, SMA untuk jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya, bagaimana pengaruh perubahan kurikulum terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia? Perubahan dirasakan ya tadi dengan konsep pembelajaran yang memang bisa memfasilitasi segala macam kebutuhan peserta didik. Motivasi belajar peserta didik ini lebih naik lagi. Anak diberikan ruang, dia merasa dia diberikan ruang untuk mengeksplor apa yang menjadi kelebihan. Jadi anak yang visual, ya jadi bisa mengeksplor kemampuannya, auditori, yang kinestetik sama seperti itu. Apalagi di dalam kurikulum mereka ada yang namanya proyek profil sila. Nah itu juga memberikan ruang memang untuk kreatif dan inovatif. Ya. Walaupun pada saat
proyek profil belajar Pancasila ini banyak yang salah konsep. Beberapa hampir kebanyakan sekolah masih salah mengenai tentang profil belajar Pancasila, proyek profil belajar Pancasila. Karena banyak sekolah yang menganggap bahwa goals dari kegiatan proyek ini adalah ekspor. Padahal bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana indikator dari profil belajar Pancasila yang ketakwaan, kemandirian, gotong royong, ya kan, berpikir kritis, itu bisa muncul. Bukan tentang seberapa mahal ekspor. Dulu waktu awal-awal kurikulum mereka mungkin penyesuaian. Pada awal kurikulum mereka banyak sekolah-sekolah yang saling menunjukkan bahwa ekspornya harus wow. Padahal bukan. Kalau sekarang ekspor semua hasilnya dipajang, tapi anak-anak masih sibuk dengan gadget itu sendiri. Tapi poin profil belajar Pancasila itu muncul, nilai toleransinya bukan. Menurut saya gagal. Jadi profil belajar Pancasila itu jangan dinilai dari semegah apa eksponya, tapi bagaimana setiap anak bisa mengapresiasi karya anak yang lain. Dari banyaknya kurikulum yang tadi itu ya Pak, menurut Bapak tuh kurikulum mana yang paling efektif untuk diterapkan dan mengapa kurikulum tersebut? Untuk kelebihan dan kekurangan, setiap kurikulum punya kelebihan dan kekurangannya. Saya tidak bisa menjadi setiap kurikulum ini ada yang lebih enak nih, enggak sih, tapi pada prinsipnya setiap kurikulum itu punya kekurangan dan kelebihan. Tapi kembali lagi bahwa pada tujuannya kurikulum itu kan harapannya adalah bisa menjadi pisau kita sebagai guru untuk kalau kita mengajarkan itu ya. Jadi kalau bicara kurikulum yang paling efektif diterapkan, setiap kurikulum efektif diterapkan jika penerapannya benar-benar dilakukan. Karena sebaik apapun rencana pembelajarannya sesuai dengan kurikulum atau tidak, tapi kalau kemampuan gurunya nggak maksimal juga percuma. Sehebat apapun kurikulumnya, kalau gurunya tidak mau belajar percuma. Gitu kan. Jadi efektif atau tidaknya adalah kembali kepada gurunya yang menerapkan kurikulum itu. Tapi kalau ditanya yang paling bisa nyaman dipakai yang mana, ya sebenarnya dimulai dari kurikulum Merdeka ini udah mulai agak nyaman dipakai karena itu tadi ada keberagaman, ada nilai-nilai keberagaman di dalamnya, di mana kita boleh mengulang teks yang sudah dipelajari, kita pelajari lagi selama itu masih dalam satu fase. Kemudian sekarang dikuatkan karena setiap kurikulum itu pasti, setiap perubahan itu kan hasil dari riset, dievaluasi apa yang menjadi kekurangan, diperbaiki. Mungkin pembelajaran mendalam pun hasil dari evaluasi kurikulum Merdeka, apa yang kurang. Ternyata di dalamnya kan ada 3 prinsip: mindfulness, joyfulness, meaningfulness, di mana sebenarnya sudah ada di dalam kurikulum sebelumnya, tapi kan belum. Kan kalau orang kita harus tersurat dulu semuanya, nggak bisa tersirat karena kok nalar kritis kita masih kurang. Jadi harus tersurat. Oh ada mindfulness itu apa? Oh harus berkesadaran. Itu juga harus lebih dalam lagi, diberikan pengalaman kepada bapak ibu guru. Mindfulness, oh baca doa itu mindfulness, nggak gitu konsepnya. Baca doa benar memang tentang nilai kerohanian, tapi bukan mindfulness. Mindfulness itu bagaimana membangun kesadaran peserta didik bahwa apa yang dia pelajari hari ini akan berdampak untuk masa depannya, kan gitu. Nah, bahwa pembelajaran teks bahasa Indonesia itu sangat berpengaruh kepada kebutuhan kehidupannya. Nah itu mindfulness. Gitu. Mindfulnessnya bagaimana tentang bermaknaan, yaitu peserta didik bisa menangkap makna, manfaat dari belajar yang dia pelajari dari pembelajaran teks deskripsi kah, tentang teks eksposisi kah, eksplanasi kah, itu yang paling joyfulness harus gimana, harus menggunakan games, harus menggunakan ice breaking, nggak selalu. Ketika peserta didik ya sebelum kita masuk dia sudah siap dengan kelompoknya, sudah siap dengan peralatan, itu udah joyfulness. Berarti anak sudah senang, ya, sudah siap, persiapan belajarnya sudah. Nah itu, jadi kalau bicara yang paling efektif ya dari perkembangan semuanya yang saya lihat memang dari kurikulum Merdeka sampai dengan sekarang. Itu
ataupun masih ada yang perlu evaluasi. Nah, kami pun di sini Guru Bahasa Indonesia selalu mengevaluasi apa yang perlu evaluasi untuk pembelajaran berikutnya. Kita nggak masalah mengadaptasi kurikulum yang lama, kita tetap belajar. Berarti rasa menyenangkan itu biasanya dibangun karena kedekatan gurunya dulu ya Pak, dengan Iya. kepercayaan guru dengan Trust. apa namanya? Membangun trust di mana kenyamanan itu akan muncul ketika peserta didik percaya kepada kita. Peserta didik bisa percaya kepada kita kalau kita juga percaya kepada peserta didik. Nggak jarang juga di kelas ada bapak ibu guru yang masih berpikir anak-anak yang spesial dalam perkataan itu udah mau jawab aja dianggap salah. Kamu mau asbun aja. Padahal asbun itu adalah bagian dari kritis. Asbun itu bagian dari siswa mulai mau berpikir kritis, mulai mau mengungkapkan. Kadang-kadang kita hanya sebagai guru yang mematahkan semangat mereka. Padahal mereka itu, asbun mereka itu ingin dianggap, ingin dilihat. Jadi kalau sekarang proses belajar tidak terbangun keras, maka sampai kapan pun tidak akan bisa terbangun. Makanya di dalam kurikulum Merdeka ada yang namanya student agency, di mana kita bisa menghargai suara peserta didik melalui voice-nya, pilihan peserta didik melalui choice-nya, libatkan mau belajar yang seperti apa, mau materi yang bagaimana, libatkan pilihan peserta didik, sampai dengan nanti akan terbangun ownership, rasa memiliki bahwa bahasa Indonesia ini bahasa saya harus belajarnya seperti itu. Jadi trust itu harus terbangun antara guru dan peserta. Soalnya saya juga merasakan sendiri gitu Pak, kalau misalkan saya nyaman dengan gurunya itu pembelajaran itu menjadi menyenangkan, terus materi itu gampang diterima juga. Kalau siswa sudah percaya sama gurunya, guru itu mau bilang ada masjid terbang kemarin, pasti yang benar sih Pak kan gitu. Iya, benar. Itu sudah terbangun trust. Mau kita bicara bohong ya mereka percaya. Tapi kalau kita terbangun, jangan akan bicara bohong, bicara benar juga. Untuk mendengar ya mau kan gitu, udah males dulu. Apa kendala yang biasanya dihadapi saat terjadinya perubahan kurikulum? Kendala yang dihadapi tentunya tadi ada proses adaptasi, baik itu untuk peserta didik maupun untuk gurunya. Nah, proses adaptasi ini kan biasanya akan mengganggu target capaian kita kan gitu ya, karena tiba-tiba di tengah berubah kan otomatis ada adaptasi lagi, otomatis capaian yang target yang sudah kita buat kan akan agak sedikit ada perubahan. Ini menjadi kendala juga. Nah, kendala utamanya tadi motivasi guru, karena kalau kita sendiri yang berubah tapi yang agak berubah juga capek. Jadi motivasi guru itu menjadi kendala. Jika guru tidak mau ikut menjadi bagian dari perubahan, hanya kita sendiri di dalam satu sekolah kita sendiri yang berubah, kita akan capek. Nah, bagaimana caranya menghadapi kendala tersebut adalah tentunya kita mengaktifkan komunitas belajar. Setiap sekolah harus punya komunitas belajar, rumpun belajar. Di Bahasa Indonesia, saya butuh komunitas Bahasa Indonesia di sini yang diagendakan, apalagi sekarang menurut sudah ada perintah menteri, ada 1 hari belajar untuk guru, sudah ada peraturan menterinya, itu bisa dipakai untuk kita untuk belajar, sharing. Kalau yang lemah ya coaching, kita mengadakan coaching, engaging. Perencanaan pembelajaran. Menurut Bapak itu seberapa penting sih perencanaan pembelajaran sebelum dilaksanakannya proses pengajar? Ya. Seberapa penting perencanaan belajar sebelum dilaksanakannya proses belajar, sama halnya dengan ketika saya bertanya, kalau kalian mau masak opor, apa yang kalian lakukan? Beli ayam, Beli bahannya, menyiapkan alat-alatnya, kalau kita bisa eksekusi untuk dibuat dalam makanan, kan gitu ya. Jadi perencanaan pembelajaran adalah bagian dari persiapan kita sebagai persiapan dan kesiapan kita. Kan gitu. Kenapa sih harus menjadi penting ya? Tentulah untuk mencapai sebuah target, tentunya segala sesuatu harus ada perencanaan.
target itu bisa dilakukan kalau perencanaannya bisa dilakukan dengan maksimal. Untuk apa? Untuk memperkecil hal-hal yang akan menjadi kendala tadi yang ditanya. Apa sih kendalanya? Ya, jika kita mau perencanaan yang baik, otomatis bukan berarti tidak ada ya kendala-kendala itu bisa diperkecil. Jadi perencanaan pembelajaran itu adalah sebagai upaya kita untuk mencari solusi kendala-kendala yang sudah pernah kita hadapi. Jadi dalam perencanaan pembelajaran ini adalah menjadi bagian dari amunisi kita sebagai guru. Ya. Jadi boleh nggak sih guru nggak pakai perencanaan? Ya nggak bisa. Nggak bisa loh. Ya. Walaupun Pak ada kok yang masak juga nggak pakai resep bisa, feelingnya udah bagus. Tapi kan dia berapa kali membutuhkan kegagalan, berapa kali dia baca resep sampai dia bisa mengestimasikan bahwa garam itu cukup dengan 1 sendok teh misalnya. Dia sudah punya analisis, itu sudah dalam. Kita sudah mampu itu dulu. Tapi boleh nggak sih nggak pakai perencanaan? Ya memang bagusnya harus pakai. Karena apa? Kendala-kendala yang dihadapi akan bisa dievaluasi lagi dong. Ketika perencanaan pembelajaran sudah kita siapkan, kemudian kita ubah dalam proses pembelajaran, kan ada tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan, perbaiki untuk pembelajaran. Buat rencana tindak lanjut. Ini penting ya. Rencana pembelajaran itu sangat penting untuk guru mengacu kepada silabus. Hal tersebut juga mungkin udah diatur ya Pak dalam Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 dan sekarangnya ditambahi oleh Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Ada regulasinya ya. Iya. Apakah itu diterapkan dalam RPP Bapak? Apa tadi? Undang-undang tersebut itu apakah Bapak Ya tentulah kita kan membuat RPP itu, indikator yang ada di RPP itu harus mengacu kepada aturan perundang-undangan. Nggak bisa asal-asalan kan gitu ya. Apalagi ya sudah ada pembaharuan Dasmen sekarang kan gitu ya. Itu harus mengacu karena acuan RPP itu yang dulu terkenal dengan silabus menjadi capaian pembelajaran, sekarang kan itu menjadi acuan dalam menyusun RPP. Indikatornya pun sudah ada di dalam Permendikdasmen. Ya pasti akan diterapkan dan diintegrasikan. Di Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini kan menekankan 3 prinsip utama pembelajaran yang Pak, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Nah itu tuh diterapkannya pada saat kurikulum merdeka saja atau pada baru dalam kurikulum pendekatan mendalam ini ya Pak, di dalam komponen RPP-nya tuh? Kalau terkait dengan berkesadaran terus bermakna sampai dengan joyful di dalam RPP manapun sebenarnya ada ya, tadi hanya tidak tersurat, semuanya masih konsep tersirat. Di dalam kurikulum merdeka pun sama, di dalam kurikulum 13 sama, di dalam KTSW pun saya yakin karena kan mengacunya kepada filosofi saya Pak Ki Hajar Dewantoro kan, yang sekarang ditambahkan dengan Ahmad Dahlan kalau nggak salah ya. Iya Ahmad Dahlan atau siapa gitu ya, itu ya ditambahkan dengan tokoh itu kan. Tapi kan mengacunya ke Ki Hajar Dewantoro kan. Jadi kurikulum manapun sebenarnya pasti akan ada unsur kesadaran, bermakna dan menyenangkan. Kan gitu. Hanya tidak tersurat. Kalau sekarang kan harus dipisahkan mana yang bagian berkesadaran, mana yang bagian bermakna, mana yang menyenangkan. Apalagi sekarang kan sudah ada konsep pengalaman belajar, di mana memahami, kemudian menerapkan sampai dengan mengaplikasikan sampai dengan mengevaluasi, gitu, merefleksikan kan sudah ada aturannya. Kemudian kalau dibuat lingkaran tuh, kalau berkesadaran kemudian menyenangkan dan bermakna itu kan lingkaran utuh. Kalau yang memahami kemudian mengaplikasikan sampai dengan merefleksikan, itu lingkarannya ada tanda panahnya. Apa tuh bedanya? Karena kalau yang
utuh itu bisa mana aja dimulainya. Tapi kalau yang tanda panah berarti harus diluruskan. Boleh nggak mulai dari merefleksikan? Boleh, tapi setelah merefleksikan harus memahami lagi kan, harus menerapkan, ya kan, mengaplikasikan kan. Seperti itu. Tadi Bapak katakan itu dalam undang-undang itu Bapak selalu mencantumkan bulan RPP 52. Apakah Bapak itu selalu menyusun RPP Pak? Iya, selalu harus dan wajib. Kita harus menyusun RPP sebelum, kan setiap tahun ajaran baru kita akan membuat perencanaan dengan program tahunan, program semester, ya, kemudian mengacu kepada kalender pendidikan. Dasarnya dulu kan itu, mengacu kepada kalender pendidikan dulu, dibuat program tahunan, dibuat program semester, dia capaian pembelajaran baru ke dalam RPP. Dan sekarang ada analisis tujuan pembelajaran, dibuat ATP-nya. Modul ajar juga sama Pak? Ya, modul ajar, apa sih bedanya RPP dengan modul ajar? Namanya dulu, istilahnya dulu. Ya, kalau kita bicara RPP itu rencana pembelajaran kan biasanya kan hanya sebatas perencanaan pembelajaran saja. Kalau diselipkan materinya tidak terlalu mendetail KKP itu. Kalau modul itu biasanya sudah seperti bahan ajar yang bisa dipakai oleh siswa kan namanya ya. Di situ ada KPD-nya. Iya, jadi lebih dalam lagi gitu. Kalau modul itu akan lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi daripada RPP. Menurut Bapak itu apa saja sih komponen yang paling penting yang biasanya itu dicantumkan di dalam RPP atau modul ajar? Komponen pentingnya tentu identitas harus ada, ya kan, tujuan pembelajaran harus ada, kemudian media pembelajaran harus ada, model pembelajaran harus ada, lalu kalau sekarang kan ada dari tujuan pembelajaran, dari capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran kan gitu ya, itu harus ada. Kemudian kalau kita mengacu kepada pendekatan pembelajaran mendalam itu harus ada 3 prinsip tadi, harus ada 3 prinsip pengalaman belajar juga. Kalau di dalam pembelajaran mendalam itu bahkan sekarang ada yang namanya pemanfaatan digital itu bersama dengan media pembelajaran, ada kemitraan pembelajaran di mana satu mapel ini bisa berkolaborasi dengan lintas mapel kan gitu ya. Kemudian ada praktik pedagogis, kalau yang dulu namanya model pembelajaran ini sekarang diubah namanya menjadi praktik pedagogis metode. Dan yang paling penting dalam RPP tentunya adalah asesmen. Harusnya itu bagaimana sih langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam menyusun RPP? Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengacu kepada hasil diagnostik atau tes awal. Kita lihat kebutuhan peserta didik, kita analisis tujuan pembelajaran, kemudian kita buat pemetaan kelompok, ya, lalu buat perencanaan pembelajaran. Materi mana yang bisa digunakan untuk kebutuhan belajar mereka berdasarkan hasil dari diagnostik di awal tadi. Oh, misalnya materinya tentang teks laporan hasil percobaan, berarti kita harus buat materinya mana saja yang bisa memfasilitasi auditori, visual dan kinestetik. Berarti kita harus menyiapkan videonya, menyiapkan teksnya, dan menyiapkan games yang mengacu pada memacu anak-anak yang kinestetik. Lebih ribet, tapi ya sebenarnya lebih enak sih, karena kita ini jadi bisa iya, jadi pelajaran ngomong gitu aja. Tadi kita yang mau bilang di SMP itu punya komunitas belajar ya Pak. Nah itu sama-sama menyusun RPP atau bagaimana tuh Pak? Ya, setiap guru dikumpulkan, nanti ada setiap guru ada kelas 7, 8, 9. Mereka berdiskusi untuk membuat RPP dalam 1 tahun. Nanti teknisnya mereka membagi atau bagaimana terserah. Nanti
satu RPP itu akan dilakukan supervisi atau istilahnya peer teaching ya. Kita masuk kelas, kita lihat, kita evaluasi bersama. Nanti mana yang ini, mana yang jadi kekurangan, kita evaluasi. Itu memanfaatkan komunitas belajar untuk skup sekolahnya. Kalau untuk skup besarnya kan ada musyawarah guru mata pelajaran. Lagi. Baik, Pak. Seberapa penting sih pengaruhnya RPP dan terhadap kelancaran pembelajaran di kelas? Penting. Tadi seperti saya jelaskan, kalau kita nggak punya perencanaan, gimana bisa merasakan opor itu enak kalau nggak jadi sebuah opor gitu ya, dalam bentuk bahan baku. Jadi perencanaan belajar itu sangat menentukan hasil dari belajar. Dan dalam perencanaan pembelajaran itu kita mengetahui kendala kita bisa mencari solusi. Ya. Selanjutnya itu ada di antara kurikulum yang pernah Bapak terapkan, yang kurikulum mana yang paling mudah dan yang paling sulit, Pak? Paling mudah, kalau yang paling sederhana ya jelas kan pasti kurikulum yang APNA. Kan itu kan penyempurnaan ya. Kurikulum lama memang KTSP itu kan masih sederhana, simpel. Kalau kurikulum paling sulit yang saya rasakan itu kurikulum itu dari yang sulit ya. Dari yang sulit karena yang dihadapi sebenarnya kan masih anak-anak juga. Terus posisinya adalah sulit itu bagi yang tidak mau belajar. Ya, pasti akan menganggap RPP itu sulit dan dia tidak mengikuti perkembangan. Sebenarnya kalau perubahan dari setiap kurikulum sampai dengan titik ini, kalau kita tahu benang merahnya apa? Kan tujuannya semuanya outputnya adalah anak. Pegang itu dulu. Jadi mau perubahan apapun kalau kita targetnya itu adalah anak, itu kan menjawab kebutuhan anak sebenarnya. Itu yang mesti dipelajari. Jadi nggak ada kurikulum yang sulit kalau menurut saya. Ya, semuanya justru semakin mudah untuk mengukur kemampuan anak. Menurut saya. Jadi nggak, kalau ditanya apa sih yang paling sulit, nggak ada. Nggak sombong ya. Tapi memang saya tidak merasakan kurikulum yang sulit. Nah, saya mengikuti dan berusaha untuk menjadi guru yang ada dalam STM juga. Tapi Bapak tidak mengalami kesulitan, Pak? Kesulitan sih enggak, kesulitan untuk penerapan kurikulumnya enggak ada ya, tapi kesulitan untuk memotivasi guru-guru yang lainnya. Berarti pas sulit mudahnya kurikulum itu ditentukan oleh seorang gurunya ya, Pak? Sejauh mana pemahaman mengenai kurikulum tersebut? Jadi kualitas pembelajaran bukan ditentukan dari seberapa lama guru itu mengajar, tapi ditentukan dari seberapa besar dia mau belajar. Cara memotivasi guru yang tidak mau belajar itu gimana ya, Pak? Cara memotivasinya adalah dengan menjadi ketua MGMP dulu. Itu yang saya lakukan. Kalau saya ingin mengubah sesuatu, otomatis saya harus jadi pionirnya. Dan ketika saya duduk menjadi ketua MGMP, alhamdulillah saya bisa memotivasi guru-guru yang lain. Melalui forum MGMP saya undang guru-guru muda untuk menjadi tutor sebaya bagi guru-guru yang senior di setiap sekolah. Jadi untuk mengajarkan teknologi juga ya, Pak? Mengajarkan teknologi atau melek teknologi, bukan melek teknologi, nah mereka udah melek sih. Mereka punya Facebook kok, mereka punya Instagram. Ya enggak? Iya. Kalau orang yang nggak paham teknologi dan ini pasti nggak bisa pakai Instagram atau Facebook. Tapi guru-guru yang tua itu, maksudnya yang udah berumur itu kadang kan emang gaptek, Pak. Itu gimana ya, Pak? Tapi HP-nya Android kan? Iya, Iya. dia mungkin kurang ngerti cara. Pokoknya saya nggak mau, pokoknya saya mah di dalam MGMP nggak mau tahu guru yang senior yang sudah mendekati usia pensiun ketika bilang saya mau gaptek terus dia mengeluarkan HP Android, saya nggak mau tahu, ibu nggak gaptek. Kan gitu. Jadi jangan membunuh dirinya sendiri sebenarnya dengan dia mengatakan gaptek, tapi dia sendiri sebenarnya tidak menolak teknologi. Iya. Kalau orang yang benar-benar gaptek, mungkin nggak punya HP, ya kan gitu. Mungkin sampai saat ini dia nggak punya medsos. Dan bagaimana mungkin dia menyatakan gaptek, orang dia sekarang sering bikin TikTok kan joget-joget. Iya, ini nggak mau belajar. Iya, oh iya kan tidak mau. Apakah teknologi membantu proses penyusunan perangkat pembelajaran, Pak? Mohon contohnya. Iya, sangat membantu. Apalagi sekarang sudah ada artificial intelligence, ya, dimana sekarang kita lagi
mengikuti diklat 9 hari untuk guru digital. Ternyata kita guru nggak haram juga pakai AI, nggak haram pakai ChatGPT. Ketika saya mengikuti diklat itu, bahkan guru diarahkan untuk bisa menggunakan atau memanfaatkan ChatGPT ataupun Gemini ataupun yang lainnya. Karena apa? Aplikasi-aplikasi atau platform ini membantu asal prompt-nya jelas. Kalau kita mau membuat RPP, buatkan RPP Bahasa Indonesia kelas 8 dengan capaian yang ditulis, dengan indikator yang ditulis, dengan bentuk KKPD-nya ditulis, itu yang lengkap, jadi RPP langsung. Tapi kalau buatkan RPP kelas 8 materi ini udah selesai, ya udah pasrah aja itu pakai RPP itu kan gitu, udah mau dianalisis. Gak masalah kita pakai itu dengan prompt yang lengkap, kemudian muncul, kita tinggal analisis apa yang bisa dievaluasi. Jadi teknologi itu memudahkan, bukan jadi musuh, jadi teman. Tapi kan kebanyakan ketika perubahan ini, guru bisa digantikan robot, bisa, tapi guru yang bagaimana dulu? Kalau guru yang dapat kelas hanya sebatas menyampaikan materi, jadi jauh kita. Ya, kalau guru yang hanya datang untuk menggugurkan kewajibannya saja, kalau guru membuat RPP hanya untuk kebutuhan akreditasi sekolahnya saja, ya bisa diganti robot. Kayak ayo gitu. Kalau untuk kebutuhan akreditasi benar. Tapi kalau guru bisa melakukan refleksi, membuat rencana tindak lanjut, melakukan pendekatan secara emosional, jadi bisa. Ya, seperti itu. Jadi kalau bahasa ambil guru bisa ganti robot, ya bagaimana? Nggak semua guru bisa ganti robot. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak, bagaimana cara Bapak menyesuaikan RPP dengan kebutuhan dan karakter siswa? Ya, mengacu kepada tes diagnostik tadi. Tes diagnostik, angket, refleksi, kan bisa melalui angket kita membuat refleksi pembelajaran, kemudian bisa melalui wawancara juga. Dari wawancara itu kita bisa melihat kebutuhan studi mau seperti apa. Pak belajar di kelas terbosan ya, oke kita mau bikin kelas nah, seperti itu contohnya. Ya, itu bisa melalui beberapa indikator sih dari tes diagnostik di awal ataupun dari hasil belajar yang kita bisa buat wawancara dengan peserta didik atau bisa membuat angket. Angket apa? Angket refleksi. Guru yang menyesuaikan muridnya berarti ya, Pak? Iya. Oke, kita yang menyesuaikan dulu sekarang karena kan studi center utamanya di murid, nggak murid yang menyesuaikan kita. Kalian diam itu lagi ngamuk nih nggak mungkin. Ya yang menghilangkan seperti itu. Harus profesional lagi ya, Pak? Ya karena kan guru nyebut 4 kompetensi dasarnya, profesional, pedagogis, kepribadian, sosial itu harus kuat. Saya rasa guru-guru yang punya 4 kompetensi itu akan menjadi guru yang punya integritas tinggi. Banyak guru yang memang tidak paham, akhirnya menjatuhkan integritas dia sendiri sebagai guru. Mending ya, ibunya mau ke pasar, jaga KS-nya seperti itu contohnya. Bagaimana bisa mendapatkan pengalaman belajar kalau seperti itu? Hanya saya mengatakan pakai LKS, saya nggak mau. LKS itu buat saya menyiarkan, kalau buat saya banyak pembelajaran, saya nggak mau pakai LKS. Lebih baik saya membuat LKPD sendiri. LKS mah hanya untuk mereka latihan di rumah aja. Kalau di kelas nggak mau pakai, karena jadi males sih. Kalau dari LKS, kerjakan LKS ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 30. Ya masih ditemukan guru-guru zaman waktu lama seperti itu. Kalian ngalamin kan? Ya, ngalamin ya. Kerjakan LKS-nya dari halaman 5 sampai 8 ya, ibunya mau ke pasar. Rangkum dari halaman 2 sampai halaman 10. Rangkumannya mau nggak dibaca, dilihat siswa yang paling banyak tulisannya berarti dia yang merangkum. Itu juga konsep yang salah, karena merangkum itu bukan tentang banyak tulisannya, tapi seberapa intisari bisa diambil. Karena kalau kita mengacu kepada teknik merangkum, sebenarnya kan kita lihat dulu data isinya. Lihat data isinya, ubah data isi menjadi sebuah pertanyaan. Jawab pertanyaannya. Sudah ada nih beberapa paragraf, jadikan satu paragraf. Bisa dipakai untuk jadi bahan belajar kan? Kalau rangkuman yang disuruh sama bapak ibu guru yang dari zaman-zaman dulu bisa nggak pakai belajar? Enggak lah, anak-anak
satu paragraf titik ganti ke bawah, titik ganti ke bawah, benar nggak? Kadang salin semuanya. Ada nggak? Saya sendiri yang Salin semua. disalin semua karena beban emosi di dalamnya. Kalau nggak banyak saya dimarahin. Iya, betul. Makanya saya males kan gitu. Padahal bukan tentang seberapa banyak, tapi seberapa bisa dipakai rangkuman itu untuk belajar kan gitu. Iya. Tapi konsep yang berbeda itu masih ada sampai Sekarang Pak. sekarang. Makanya saya suka kritis, makanya suka dibawain 60 masih kayak gini bu ngerangkumnya saya bilang gitu. Di SMP 7 masih pakai Masih. LKS Pak? Masih. Oh, masih. Karena masih ada yang jual kan gitu ya. Jadi masih banyak guru-guru yang seperti itu. Ini kalian nanti jadi seorang guru, saya macam-macam jadi guru yang benar-benar jadi guru. Saya pun bisa. Kan saya juga dari kalian juga yang sama seperti ini gitu ya. Sampai dengan saat ini. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak punya arsip dokumen RPP atau modul ajar Pak? Jika ada, arsip tersebut disimpan dalam bentuk digital atau cetak Pak? Ya. Kalau arsip dokumen ada karena setiap tahunnya kita setorkan ke bagian kurikulum untuk didokumentasikan. Untuk arsip yang saya simpan sih memang saya buat dua, digital dan fisik. Fisik itu saya serahkan ke kurikulum, kami serahkan bukan saya karena saya selalu melibatkan tim ya. Kami tim menyerahkan ke kurikulum, kemudian nanti dibuat jiplek khusus juga untuk bapak ibu guru bisa mengunggah ke sana. Tentunya kan menggunakan akun belajar ID kan agak banyak kapasitas. Bisa. Berarti tujuan untuk diserahkannya itu Pak, untuk apa ya? Kalau sekolah pasti untuk akreditasi, ya, untuk kebutuhan akreditasi. Terus untuk kebutuhan ketika ada monet dari dinas dokumennya ada. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah terdapat perubahan format dalam isi RPP tersebut? Perubahan format ada, tapi tidak signifikan. Yang tadi saya bilang, selama RPP itu memuat tujuan pembelajaran, kemudian yang digunakan, kemudian model, sampai dengan angka, sampai dengan asesmen, kami itu aja poin semua. Adapun formatnya kan tidak ada format baku sebenarnya dalam kurikulum pembelajaran di dalam pendekatan pembelajaran mendalam itu tidak ada format baku. Sama dengan format di kurikulum mereka itu tidak ada format baku. Sah-sah aja. Seperti kesadaran ini mau ditulis di dalam RPP-nya boleh, tidak pun tidak apa. Jadi tidak ada format baku dan tidak ada perubahan yang signifikan di RPP sendiri. Untuk sekarang Pak, mungkin Bapak ada saran untuk mahasiswa calon guru Pak dalam menyusun RPP Pak? Saya harap sih teman-teman mahasiswa di sini menyusun RPP itu berdasarkan kebutuhan siswa. Jangan berdasarkan kebutuhan kalian ya. Jadi sebisa mungkin kalian menyusun RPP berdasarkan kebutuhan kalian. Kebutuhan kalian, kebutuhan siswa. Ya berdasarkan hasil diagnostik, nanti kalian kembangkan, kemudian kalian buat materinya, kaitkan dengan digitalisasinya, kan manfaatkan platform-platform yang memang bisa menjadi pembelajaran itu inovatif, ya, munculkan ide-ide gagasan di mana kalian bisa membangun pembelajaran yang menyenangkan. Harapannya seperti itu, karena dibutuhkan kebanyakan RPP di share, udah dipakai semua. Padahal kebutuhannya beda di sekolah ya kelas beda. Ya, jadi saya harap kalian bisa satu sih harapannya yang pertama kalian lulus dulu ya. Gitu ya. Harapan saya kalian lulus dulu. Kalau ya nanti menjadi guru yang profesional, mungkin suatu saat kita di kalau hari ini kita di sini kalian sebagai mahasiswa dan saya sebagai guru, ke depan mungkin kita akan sebagai mitra. Dan sebagai mitra sama-sama sharing. Sukses buat kalian semua. Nah yang terakhir Pak, jadi apa harapan Bapak Pak buat kami terkait observasi kali ini? Harapannya dari informasi yang nggak seberapa sih yang didapat dari saya, nggak seberapa. Saya rasa mungkin kalau kalian mencari sumber yang lain pun akan lebih memuaskan karena saya bukan satu-satunya sumber pengetahuan kalian, masih banyak orang-orang hebat di luar sana.
bukan zaman sekarang kan gitu ya. Kalau gurunya masih dengan pola pikir lama atau dengan fixed mindset, tidak memiliki growth mindset, agak susah. Harapannya kalian nanti selesai tugasnya bisa maksimal. Ya, salam buat Pak Jaja juga, karena beliau dosen saya juga, gitu ya. Nanti salam ke Pak Jaja, karena beliau juga dosen yang luar biasa, memberikan bimbingan. Bahkan dulu kalau misalnya jadi curhat Pak Jaja kalau dulu ada sedikit revisian, mungkin Pak Jaja yang paling banyak revisi kita. Dan biasanya dosen bimbingan beliau biasanya agak lama dari yang lain untuk prosesin karena memang beliau kritis sekali. Luar biasa. Ya, salam buat Pak Jaja. Oke. Baiklah Pak, kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bapak yang luar biasa dan sangat bermanfaat ya Pak. Semoga penjelasan ini menguatkan pemahaman kita tentang perencanaan pembelajaran di kelas. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu dan ilmunya yang sangat berharga untuk kami. Semoga menjadi amal jariah serta Bapak senantiasa sehat, panjang umur, sukses dan diberkahi ilmunya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Izin kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.